Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra. Sehat nggih, Bos? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa. Nggih. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan sehat. Apalagi tadi juga sempat diguyur hujan lebat ini Gus Mahmud tadi. Mulai dari rumah tadi. Dari rumah, mulai OTW sudah. Ini hujan. tadi deras, bahkan sampai sekarang masih hujan ya Gus. Baik Gus, untuk sore hari ini kajian kita terkait masalah rukun puasa ya Gus. Iya, Dan iya. sebagai mukadimahnya monggo silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang sangat kami hormati para pendengar, para saudara-saudaraku Tasma Muslim FM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama menyongsong berbuka puasa. Tentunya meskipun diguyur hujan, alhamdulillah saya bisa silaturahim ke Radio Tasma FM. Untuk itu kesempatan yang sangat baik ini saya gunakan untuk matur di Radio Tasma dengan tema rukun puasa. Tentunya puasa kita biar sah, ini kita harus mengerti dan paham akan rukun puasa. Yang mana rukun puasa ini harus kita lakukan dan harus kita laksanakan supaya puasa kita sah. Karena hadis Nabi yang lain juga mengatakan bahwa banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan dahaga dan mendapatkan lapar. Kamin so'imin laisalahu min saumihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang berpuasa tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa-apa kecuali mendapat lapar dan mendapat dahaga. Untuk itu biar kita tidak mendapat lapar dan dahaga saja, marilah kita mengerti, marilah kita mengetahui rukun puasa. Yang jelas rukun puasa itu ada dua, ada yang menyebut ada tiga ya. Kalau ada dua, yaitu yang pertama adalah niat. Jadi orang berpuasa wajib, orang berpuasa Ramadan itu wajib niat. Dan niatnya itu harus pada malam hari sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunat itu boleh niat setelah terbit fajar atau pada siang hari boleh, asalkan sebelum matahari lingsir, matahari waktu beduk itu diperbolehkan. Baru niat boleh. Tapi kalau puasa wajib itu harus malam. Setiap malam harus niat. Untuk itu yang pertama rukun puasa adalah niat. Yang kedua, mau menahan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yakni sampai maghrib. Insya Allah kalau dua ini dilakukan dan dua ini dipenuhi, insya Allah puasanya sah karena rukunnya terpenuhi. Harapan kita mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bisa memenuhi dan puasa kita terpenuhi rukunnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih untuk mukadimahnya terkait masalah rukun puasa ya. Dan Ustadz, kita lanjutkan lagi kajian kita terkait masalah rukun puasa. Berarti rukun puasa ini memang harus dilakukan untuk supaya puasa kita sah ya Ustadz ya. Kalau betul. Rukunnya saja tidak sempurna misalnya, berarti tidak sah puasanya. Ya begitu. Untuk itu rukun puasa harus disempurnakan dan harus dilakukan. Ya. Terus mengantisipasi Mas Chandra. Mengantisipasi ya, karena manusia itu kan sifatnya lupa. Manusia itu sifatnya kan termasuk kurang. Manusia itu kan sifatnya kan lemah. Ya.
Untuk itu kadang-kadang kita kan malam hari mungkin sibuk, mungkin terlupakan, akhirnya tidak bisa niat dan lalai akan niat puasa. Padahal tiap malam kita kan di setiap selesai sholat taraweh itu kan biasanya sudah diajak dan dituntun untuk bersama-sama niat. Nawaitu shaumaghudin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati fardolillahi ta'ala. Itu sebenarnya nuntun kepada kita semua biar kita setiap malam ini sudah niat. Nah, andai kata ada saudara, ada teman yang mungkin ijtihad atau jaga-jaga supaya nanti di kemudian hari kalau ada lupa atau mungkin sangkik sibuknya terus tidak niat supaya puasanya sah. Ini para ulama menghimbau dan menganjurkan awal puasa hendaknya niatnya itu didobel. Jadi 1 bulan diniati pada awal mula itu. Diropel Ya. Bahasanya apa itu? Ya. Dijamak bukan? Dikumpulkan pada awalnya. Tapi itu adalah mengikut atau taklid kepada Imam Malik. Makanya para ulama itu pada awal Ramadan itu kalau mengajak jamaah biasanya niatnya biasanya untuk ijtihad hati-hati itu diberi nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan begitu. Niat ingsun poso sekabe wulan Ramadan. Hadhihi sanati dalam ini tahun. Taklidan lil Imam Malik. Manut taklid kepada Imam Malik. Fardolillahi ta'ala. Sebenarnya kan tidak boleh itu, tidak boleh. Kita harus satu qodiyah, satu paket. Kalau kita ikut Imam Malik ya segalanya harus ikut Imam Malik. Kalau kita ikut Imam Syafi'i semuanya juga ikut Imam Syafi'i. Kalau kita ngikut Imam Hambali ya semuanya. Oh gitu nggih. Nggak bisa kalau kita ngambil yang mudah-mudah dari 4 asnaf ini. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Harus satu paket lah. Oh gitu. Harus satu paket. Ya. Kalau kita wudunya ngikut Imam Syafi'i, batalnya juga harus Imam Syafi'i. Kalau kita wudunya ngikut Imam Malik, batalnya juga ikut Imam Malik. Kecuali kalau terpaksa. Lah puasa ini, nah ini untuk ijtihad. Oh gitu. Untuk menjaga kehati-hatian. Supaya andai kata kita nanti di kemudian hari mungkin terlupakan atau lupa malam harinya tidak niat. Kecuali puasa nggih. Kalau yang lain ya boleh nggih Ustaz, kita ngikut madhab ini yang ringan-ringan misalnya. Ini yang ringan madhab Syafi'i, yang kemudian yang ini ikut madhab Hanafi. Ini nggak boleh nggih Ustaz. Tidak boleh, boleh andai kata ini memang terpaksa. Kalau haji itu bagaimana Ustaz? Lah itulah makanya dikatakan terpaksa itu kalau haji bisa nggih. Kalau haji kan kalau kita memang terpaksa diperbolehkan. Baik Ustaz, terima kasih. Dan Tasma Muslim, monggo silakan untuk ada yang mau bergabung di kesempatan kali ini. Sekali lagi 081 850 4444.